Oke, kembali lagi dengan saya di kelas geografi. Untuk materi kali ini, kita akan belajar tentang kondisi alam negara-negara di dunia yang meliputi negara Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Brasil, Jerman, Inggris, Mesir, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Dalam materi kali ini, nanti dibedakan menjadi 3 part. Yang part pertama, kita akan membahas negara Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Kemudian di part kedua, kita akan membahas negara Brasil, Jerman, dan Inggris. Kemudian di part yang ketiga, negara Mesir, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas negara Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Yang pertama, Jepang. Jepang merupakan salah satu negara maju yang ada di dunia. Negara Jepang sering disebut sebagai negeri matahari terbit atau Nippon. Jepang sangat identik dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi serta masyarakatnya yang pekerja keras. Jepang sendiri merupakan sebuah negara kekaisaran yang mana kepala negaranya dijalankan oleh seorang kaisar dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ayo, ada yang tahu tidak siapakah kaisar dan perdana menteri Jepang saat ini? Ya, ini dia kaisar Jepang yang bernama Naruhito. Beliau diangkat pada bulan Mei 2019 menggantikan ayahnya Akihito yang telah turun tahta pada bulan tersebut. Sebenarnya sebelumnya Kaisar Jepang tidak pernah turun tahta sampai meninggal dunia, kemudian digantikan anaknya. Tetapi di tahun 2019 ini ada suatu fenomena yang mana Kaisar Jepang mengundurkan diri dari tahtanya sebelum meninggal dan digantikan oleh anaknya. Kemudian selanjutnya Perdana Menteri Jepang, siapakah dia? Ya, ini yang bernama Shinzo Abe. Beliau menjabat sejak tahun 2012. Oke, selanjutnya kita akan membahas lokasi, iklim, keadaan alam, keadaan penduduk, dan keadaan ekonomi negara Jepang. Yang pertama, lokasi. Berdasarkan astronomisnya, Jepang terletak pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur dengan luas wilayah sekitar 377.915 km persegi. Oke, selanjutnya kita akan membahas batas-batas Jepang. Coba perhatikan. Di sebelah barat, Jepang berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah utaranya berbatasan dengan Pulau Sakhalin dan Laut Okhotsk. Kemudian di sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Samudra Pasifik. Jepang merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 3.900 pulau. Dan ada 4 pulau utamanya, yaitu Pulau Hokkaido, kemudian Pulau Honshu, selanjutnya ada Pulau Shikoku dan Pulau Kyushu. Oke, selanjutnya iklim di Jepang. Jepang memiliki 2 iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Iklim subtropis terdapat di wilayah bagian selatan, yaitu Pulau Kyushu, Shikoku, dan Honshu di bagian selatan. Kemudian iklim sedang berada di wilayah bagian utara, yaitu meliputi Pulau Honshu bagian utara dan Hokkaido. Oke, selanjutnya berdasarkan iklim tersebut, Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim panas yang terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Selanjutnya musim gugur dari bulan September sampai Oktober. Kemudian musim dingin dari November sampai bulan Februari, dan musim semi dari bulan Maret sampai bulan April. Kemudian untuk keadaan alam Jepang, sekitar 75% berupa pegunungan.
yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Di Jepang sendiri terdapat 40 gunung aktif dari 188 gunung berapi yang ada di Jepang. Kemudian untuk bentang alam yang lainnya, sungai terpanjangnya adalah Sungai Shinano dengan panjang sungai 367 km. Kemudian danau terbesarnya adalah Danau Biwa dengan luas 670 km persegi, dan gunung tertingginya adalah Gunung Fujiyama dengan ketinggian 3.776 meter. Kemudian untuk keadaan penduduknya, pertumbuhan penduduk di Jepang relatif rendah, yaitu sebesar 0,01% per tahun. Ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhannya sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kemudian, sekitar 90% warganya bertempat tinggal di daerah kota, khususnya di Pulau Honshu. Penduduk Jepang sebagian besar adalah keturunan dari ras Mongoloid. Kemudian untuk agamanya, mayoritas orang Jepang menganut ajaran Shinto. Agama lain yang ada di sana misalnya Buddha, Konghucu, maupun Kristen. Selanjutnya untuk keadaan ekonomi Jepang, seperti yang kita tahu bahwa Jepang merupakan negara industri maju yang ada di Asia. Industri ini meliputi industri elektronik dan kendaraan bermotor. Coba kalian perhatikan, mobil-mobil, motor-motor yang ada di Indonesia sebagian besar adalah buatan dari Jepang. Ya, selanjutnya dari sektor industri ini pendapatan per kapitanya paling tinggi se-Asia. Selain sektor industri, ada juga sektor yang lain seperti sektor pertanian yang cukup bagus walaupun wilayahnya relatif sempit. Kenapa? Karena didorong oleh teknologi modern yang diterapkan dalam sistem pertanian yang ada di Jepang. Oke, yang kedua kita akan membahas negara Tiongkok. Negara Tiongkok atau negara Cina merupakan negara besar yang ada di Asia. Coba kalian kalau perhatikan dalam peta, Tiongkok merupakan negara yang memiliki wilayah yang cukup luas di benua Asia. Luasnya sendiri mencapai 9.596.960 km persegi. Oke, selanjutnya nama resminya sendiri adalah Republik Rakyat Tiongkok yang beribu kota di Beijing. Selanjutnya kita akan membahas lokasi, iklim, keadaan alam, keadaan penduduk, dan keadaan ekonomi negara Tiongkok. Yang pertama, lokasi. Coba kalian perhatikan peta negara Tiongkok berikut. Ya, berdasarkan lokasinya, Tiongkok terletak pada 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Selanjutnya kita akan bahas batas-batas Tiongkok. Mongolia dan Rusia merupakan batas Tiongkok di sebelah utara. Kemudian Laut Tiongkok Selatan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, dan Vietnam merupakan batas Tiongkok di sebelah selatan. Selanjutnya di sebelah baratnya berbatasan dengan Kazakhstan, Tajikistan, dan Afghanistan. Dan di sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Tiongkok Timur dan Laut Kuning. Oke, selanjutnya kita akan membahas iklim yang ada di Tiongkok. Karena wilayah Tiongkok sangat luas, di Tiongkok memiliki dua iklim, yaitu iklim musim yang berada di wilayah bagian selatan dan iklim kontinental yang berada di sebelah utara. Kemudian keadaan alamnya, kalau kita perhatikan dalam peta, di sebelah timur Tiongkok terdapat sungai-sungai besar seperti Sungai Yangtze dan Sungai Huanghe serta Sungai Siqiang. Dan daerah di sekitarnya merupakan daerah dataran rendah, sehingga menjadi tempat terpusatnya penduduk Tiongkok. Berbeda dengan keadaan alam di sebelah timur. Di sebelah barat, sebagian besar berupa dataran tinggi. Misalnya, dataran tinggi Tibet, pegunungan Altai, Tian Shan, dan Gurun Taklamakan. Kemudian di sebelah utaranya, yang berbatasan dengan Mongolia, terdapat pegunungan Singan Besar dan Gurun Gobi. Yang terakhir di sebelah selatannya terdapat pegunungan Cina Selatan, Plato Yunan,
Lembah Sichuan, Sungai Mekong, dan Sungai Yalung. Oke, selanjutnya untuk keadaan penduduk Tiongkok, seperti yang kita tahu bahwa Cina atau Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan Biro Statistik Nasional Tiongkok, jumlah penduduk Tiongkok di tahun 2019 mencapai 1,4 miliar. Jumlah ini cukup fantastik, tetapi diprediksikan setiap tahunnya penduduk di Tiongkok selalu mengalami penurunan dengan adanya program pembatasan kelahiran. Dan terakhir, keadaan ekonomi Tiongkok. Kalau kita berbicara tentang ekonomi Tiongkok, kita pasti tahu banyak sekali barang-barang yang ada di Indonesia, baik itu elektronik maupun barang-barang rumah tangga buatan dari Cina. Hal ini menunjukkan bahwa Cina atau Tiongkok merupakan negara industri yang cukup besar. Tetapi sebenarnya ada sektor lain yang lebih besar di Tiongkok, yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri merupakan sektor terbesar yang ada di Tiongkok. Hampir mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hasil pertaniannya misalnya padi, gandum, maupun teh. Daerah pertanian di Tiongkok terletak di sekitar das dari Sungai Yangtze dan Sungai Huanghe. Selanjutnya, yaitu sektor perikanan. Tiongkok merupakan penghasil ikan terbesar di dunia. Pusat pengalengan ikan terdapat di Shanghai, Kanton, Chivo, dan Songzhou. Yang terakhir, sektor pertambangan. Tiongkok juga merupakan salah satu produsen batu bara terbesar yang ada di dunia. Pusat pertambangannya berada di wilayah utara dan wilayah timur laut. Oke, yang terakhir kita akan membahas negara Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju yang ada di dunia. Amerika Serikat sendiri beribu kota di Washington DC dan memiliki sekitar 50 negara bagian. Amerika Serikat sendiri merupakan negara berbentuk republik federal yang mana kepala negara dan kepala pemerintahannya dipimpin atau dijalankan oleh seorang presiden. Tahu kan siapa presiden Amerika Serikat sekarang? Ya, ini dia orangnya. Oke, sekarang kita akan membahas lokasi, iklim, keadaan alam, keadaan penduduk, dan keadaan ekonomi Amerika Serikat. Yang pertama, lokasi. Amerika Serikat terletak di Amerika Utara, tepatnya pada 24 derajat 33 menit lintang utara sampai 70 derajat lintang selatan dan 172 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur timur. Dengan luas wilayah mencapai 9.833.517 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, kemudian Meksiko dan Teluk Meksiko di sebelah selatannya. Selanjutnya, di sebelah timurnya adalah Samudra Atlantik dan di sebelah baratnya Samudra Pasifik. Oke, selanjutnya kita akan membahas iklim yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki banyak iklim yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alamnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklim sedang yang berada di pantai barat. Kemudian, iklim kering yang berada di dataran tinggi Colorado. Kemudian, iklim subtropis yang berada di dataran pantai barat bagian selatan. Ada juga iklim laut tropis yang berada di Kepulauan Hawaii dan di daerah bagian timur hingga semenanjung Florida. Kemudian ada iklim dingin yang dekat dengan kutub utara. Dan yang terakhir, iklim stepa yang berada di lembah sampai perbatasan dengan Kanada. Kemudian untuk keadaan alamnya, di bagian barat terdapat pegunungan Sierra Nevada, pegunungan Rocky, dan pegunungan Cascade dan juga lembah sungai Mississippi yang luas dan sangat subur. Kemudian di antara pegunungan Sierra Nevada dan pegunungan Rocky terdapat plato Colorado yang di dalamnya memiliki ngarai yang disebut dengan Grand Canyon. Ini merupakan khas dari Amerika Serikat. Kemudian di bagian tengah terdapat dataran rendah dan banyak danau, misalnya Danau Erie, Danau Michigan, Danau Superior, Danau Huron, dan Danau Ontario. Di antara Danau Erie dan Danau Ontario terdapat salah satu air terjun yang sangat terkenal di dunia,
yaitu air terjun Niagara. Kemudian di bagian timurnya terdapat dataran tinggi dan pantai yang dibatasi oleh pegunungan Appalachian. Oke, kemudian kita akan membahas tentang keadaan penduduk Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga, yaitu setelah Cina dan India, dengan jumlah penduduk sekitar 334 juta jiwa. Kemudian pertumbuhan penduduknya sekitar 0,6% per tahun. Yang terakhir, keadaan ekonomi. Amerika Serikat sendiri merupakan negara industri terbesar, yang mana mayoritas penduduknya bekerja di bidang industri dan jasa. Pendapatan per kapitanya sendiri mencapai sekitar 57.466 US dollar Amerika. Selain sektor jasa dan industri, ada juga sektor pertanian. Hasil dari sektor pertaniannya meliputi gandum, jagung, kapas, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian untuk sektor peternakannya, Amerika Serikat merupakan penghasil dari peternakan biri-biri, sapi, babi, kambing, unggas, dan kuda. Selain itu terdapat juga barang tambang, misalnya biji besi, minyak bumi, tembaga, timah, bauksit, dan juga emas. Oke, sampai di sini materi tentang keadaan alam negara-negara di dunia part pertama. Ditunggu part selanjutnya ya.